Selamat malam saudara-saudara, selamat bergabung kembali di Revival Meeting untuk pertemuan yang ke-14 dengan tema utama The Final Events of Bible Prophecy. Kita memuji Tuhan di mana kembali lagi kita diberikan kesempatan untuk bergabung bersama-sama, datang di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan akan pekabaran firman-Nya. Dan pada saat ini ada sedikit penyampaian dari kami, di mana jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan seputar pembahasan kita sepanjang 2 minggu ini, bisa silahkan menghubungi kami lewat private chat ke co-host maupun ke host, atau juga bisa melalui WhatsApp, nomor WhatsApp kita yang nomor WhatsApp tersebut adalah 0896 38 411 655. Baiklah, saat ini kita akan membuka pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Hence Rusli. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Suara saya kedengaran, Michelle? Ya, kedengaran, Pastor. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, di hari Sabat yang kudus ini, kembali kami anak-anak Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan urapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti pelajaran di malam hari ini. Kami berdoa khusus bagi pembicara kami, Pastor Immanuel Baik, begitu juga dengan Pendeta Roy Pitoy, yang menerjemahkan. Biarlah materi yang sudah dipersiapkan ini datang dari Tuhan, dan saat disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami, karena doa ini dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan pada malam hari ini kita akan membahas dengan topik utama Mark of the Beast Part 2. Mari kita siapkan Alkitab kita, hati kita, serta pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan pada malam hari ini. So now we would like to give this time to Pastor Immanuel Beck and Pastor Roy to share us the message. Thank you. Selamat malam and selamat datang to everyone tonight, night number 14. Hello, testing. Testing 1, 2, 3. Yes, we can hear you clearly. We're waiting for Pastor Roy again. Yes, sir. Good evening and welcome to all of our participants in our final events of Bible Prophecy Seminar. Selamat malam dan selamat datang kepada semua yang mengikuti Bible Seminar kita, Final Event of Bible Prophecy. I am so thankful that you are still joining us night by night or even by video later on. Saya tetap berterima kasih bahwa saudara masih bergabung dengan kami pada malam ini, bahkan juga melalui rekaman nantinya. I'm thankful that my colleague and associate was able to share with you for the last 2 days, but I'm also thankful to be back with you again. Saya berterima kasih untuk teman saya yang membagikan firman untuk 2 malam, tapi saya juga berterima kasih karena saya bisa kembali lagi. Tonight we have a very important subject. Malam ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat penting. And so as we begin this presentation this evening, Nah, jadi sementara kita akan mulai pelajaran kita malam ini, I hope that you are praying in your heart that God will give you understanding. saya berharap saudara berdoa di dalam hati saudara bahwa Tuhan akan memberikan pengertian kepada saudara. When you talk about the mark of the beast, Ketika saudara berbicara mengenai tanda binatang, it seems that people always somehow associate it with the number 666.
sepertinya orang selalu mengasosiasikan tanda binatang ini dengan 666. And so today in our society, we have a apprehension of this number. Jadi saat ini di dalam pandangan masyarakat, kita punya satu pandangan tertentu kepada 666 ini. If you go to the grocery store, Kalau saudara pergi ke toko grocery, and it totals up to 6.66. dan akan ada jumlahnya 666, People feel like uncomfortable. They may buy something else. Mereka akan tidak nyaman dengan jumlah itu dan mereka bisa saja beli yang lain. But I want to start this subject tonight by answering this question. Dan malam ini kita akan menjawab pertanyaan ini. Does the Bible say that the number 666 is the mark of the beast? Apakah kita mengatakan bahwa tanda binatang adalah 666? And in order to answer this question, we have to look at the Bible. Dan untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat ke Alkitab. So here we see the passage that describes the mark of the beast. It's Revelation 13, verse 16. Jadi, mari kita lihat ayat yang mengatakan tentang tanda binatang di dalam Wahyu 13 ayat 16. And in order to enforce the mark of the beast, dan supaya bisa memaksakan tanda binatang, the Bible says that you cannot buy or sell unless you have the mark of the beast, kita mengatakan bahwa Anda tidak dapat menjual atau membeli kecuali Anda mempunyai tanda binatang. or the name of the beast, Atau nama binatang itu atau bilangan namanya. or the number of his name. Atau nama binatang itu atau bilangan namanya. And then the Bible tells us what the number of his name is. Dan Alkitab mengatakan kepada kita apa nama atau bilangan binatang itu. It tells us that the number of his name is 666. Dikatakan bahwa bilangan nama itu adalah 666. Now, I want to summarize what we've just read. Saya mau menyimpulkan apa yang baru saja kita baca. The Bible says there is something called the mark of the beast. Alkitab mengatakan bahwa ada yang namanya tanda binatang. And the Bible tells us that in order to enforce it, Dan Alkitab mengatakan untuk memaksakan ini, they will not allow people to buy or sell mereka akan melarang orang untuk menjual atau membeli unless you have one of three things. Jadi saudara memiliki satu dari tiga hal. The mark, Tanda binatang, the name of the beast, nama binatang, or the number of his name. atau bilangan namanya. The word or simply means in an alternative. It gives you a choice. Kata atau
secara sederhana berarti itu memberikan pilihan kepada saudara. Like if you came to my home, Seperti kalau saudara datang ke rumah saya, I could offer you water or juice. saya dapat menawarkan kepada saudara air putih atau jus. That means that the mark of the beast and the number of the beast are not the same thing. Itu artinya tanda binatang dan bilangan binatang itu tidak sama. Many people think that the mark of the beast is like the number 666 as a barcode tattooed on your skin. Banyak orang berpikir bahwa tanda binatang itu sama seperti barcode yang ditatokan kepada dahi saudara. But the Bible tells us that the number 666 is simply the number of the beast, but it is separated by the word or, which means it's not the same as the mark of the beast. Tapi Alkitab mengatakan bahwa angka 666 adalah angka binatang yang berbeda dengan tanda binatang. I want to read a statement from a famous Christian writer. Saya mau kutip dari seorang penulis Kristen yang terkenal. He said that you don't know how much you really believe something Dia katakan bahwa Anda tidak akan pernah tahu seberapa Anda percaya terhadap sesuatu until that belief is tested by a life or death situation. sampai kebenaran atau kepalsuan menjadi hal hidup atau mati bagi Anda. I'm going to use the example of Abraham. Saya mau gunakan contoh dari Abraham. Abraham believed God Abraham percaya kepada Tuhan and he spoke with God, dan dia berbicara dengan Tuhan. but I'm sure that Abraham questioned what God had told him when he said to sacrifice his son. Tapi saya yakin bahwa Abraham tentunya mempertanyakan Tuhan ketika dia diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan atau mempersembahkan Ishak. In other words, when Abraham was tested by a life or death situation, Dengan kata lain, ketika Abraham diuji dengan situasi hidup atau mati, it showed how much he believed God. itu menunjukkan betapa dia sangat percaya kepada Tuhan. If I asked how many of you believe that praying is important, Kalau saya bertanya kepada saudara, berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa doa adalah penting? I think everyone would say, yeah, I think praying is good. Ya, saya yakin semua akan berkata, ya, saya percaya dalam doa. But how much do you believe in prayer if praying could get you killed? Tapi berapa banyak saudara percaya kepada doa kalau berdoa dapat membuat saudara mati? Throughout the Bible, many people faced a test of life or death, which showed how much they were willing to believe what God had said. Di dalam Alkitab banyak orang diuji yang menyatakan betapa besarnya percaya mereka kepada apa yang Tuhan telah firmankan. If I said, how many of you believe it's wrong to bow down to idols? Kalau saya bertanya berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa adalah salah untuk menyembah patung? I think some of you would say, yeah, that's wrong. Saya yakin sebagian dari saudara akan katakan, ya itu salah. But what if bowing down to not bowing down would get you killed? Tapi bagaimana kalau saudara akan dibunuh dengan tidak menyembah patung? So I'm trying to emphasize the truth of that statement that we don't really know how deep our belief in something is
Nah, inilah yang saya mau tekankan bahwa kita ya tidak tahu seberapa dalam kita percaya kepada sesuatu until we are tested on that belief by a life and death situation. sampai kita diuji terhadap kepercayaan itu dengan situasi hidup atau mati. The mark of the beast is this kind of test. Jadi tanda binatang adalah tes yang semacam ini. The Bible says that if you do not cooperate, that the people who do not go along with this will be killed. Alkitab mengatakan kalau saudara tidak bekerja sama, tidak menurut, orang yang tidak menurut akan dibunuh. The Bible says that at the end of time, Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman, the whole world seluruh dunia will be divided. akan terbagi. How? Bagaimana? The Bible says in Revelation 14, verse 9, Alkitab berkata di dalam Wahyu 14 ayat 9, that there will be a group of people who will receive the mark of the beast. bahwa akan ada orang yang menerima tanda binatang. And they will drink of God's wrath. Dan mereka akan minum dari anggur murka Allah. That's one group of people. Itulah kelompok yang pertama. But the Bible says that there's going to be another group of people. Tapi Alkitab mengatakan ada kelompok yang lain lagi. And the Bible describes that these people do not receive the mark of the beast. Dan Alkitab menggambarkan bahwa orang-orang ini tidak menerima tanda binatang. In other words, the world will be split into two categories at the end of time. Dengan kata lain bahwa dunia akan terbagi kepada dua kelompok di akhir zaman. Those who receive the mark Mereka yang menerima tanda binatang and those who do not. dan mereka yang tidak menerima. Now, the Bible tells us that the mark of the beast is something which is very, very closely connected to the beast. Jadi Alkitab mengatakan bahwa tanda binatang itu sangat dekat hubungannya dengan binatang itu. And in order for us to know what the mark of the beast is, Supaya kita mengetahui apa itu tanda binatang, we have to know who the beast is that gives this mark. siapa binatang ini yang memberikan tanda? And so we begin in Revelation 13, which describes the beast that gives this mark. Jadi kita mulai dari Wahyu 13 untuk melihat binatang yang memberikan tanda binatang ini. I want you to notice the details. We see a beast that rises up out of the sea. Saya mau saudara perhatikan rinciannya, kita melihat binatang yang keluar dari dalam laut. The Bible says that on his head, he has the name of blasphemy. Alkitab berkata di atas kepalanya tertulis nama-nama hujat. The Bible also tells us that a power called the dragon gives him his seat and great authority. Alkitab juga mengatakan kepada kita, naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. The Bible also tells us that one of his heads is wounded with a deadly wound. Alkitab juga berkata, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. The Bible also tells us that they worship this beast. Alkitab juga mengatakan bahwa seluruh dunia akan menyembah binatang ini. And the Bible also tells us that this power will speak blasphemies. Dan Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa kekuasaan ini akan mengucapkan kata-kata hujat. It also tells us that he rules for 42 months.
Ya, Alkitab juga berkata bahwa dia berkuasa selama 42 bulan. Then the Bible tells us that he persecutes God's faithful people. Kemudian Alkitab mengatakan dia akan menganiaya umat-umat Tuhan, and that he has power over the whole world. dan dia punya kekuasaan terhadap seluruh dunia. And then the Bible tells us that he has a number. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia punya bilangan. And his number is 666. Dan bilangannya adalah 666. I am going to put these characteristics on the screen so that you can see them clearer. Saya mau taruh karakteristik dari binatang ini di dalam screen supaya lebih jelas kepada saudara. So the beast in this prophecy, I think you know, we've talked about this before, represents a political power. Kita sudah bicarakan ini sebelumnya bahwa binatang melambangkan kuasa politik. If you do not understand this, I want you to go back to our second presentation where we covered this explanation. Kalau saudara tidak mengerti apa yang saya bicarakan, saya harap saudara akan menonton presentasi yang kedua di mana kita bicarakan hal ini. The Bible says that this beast comes up out of the sea. Alkitab mengatakan bahwa binatang ini keluar dari laut. And Revelation 17:15 tells us that this represents a place with many, many people. Di dalam Wahyu 17 ayat 15, ini menyimbolkan satu tempat yang berpenduduk padat. This power, the Bible says, would speak blasphemy. Kekuasaan ini akan mengucapkan kata-kata hujat. In our third presentation, we explained more clearly about what blasphemy is. Di dalam presentasi malam ketiga, kita jelaskan lebih lagi tentang apa artinya hujat. The Bible also tells us that this power called the dragon gives him his seat. The Greek word is the Greek word thronos, which we translate in English like throne. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa naga itu memberikan taktanya dari kata Greka tronos, yang artinya takhta. It rules for 42 months. Dia akan berkuasa 42 bulan. And if you remember in our presentations in the past, we've talked about in symbolic prophecy, the time period is also symbolic. Kita juga sudah bicarakan di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa di dalam nubuatan, waktu nubuatan juga adalah simbol. If you go to our fourth presentation on the most important prophecy, we explain that much more clearly. Di dalam presentasi kita malam yang keempat, ya, ini dijelaskan dengan lebih rinci. The Bible tells us that this power is worshipped. Alkitab mengatakan bahwa kekuasaan ini disembah. And that he is marked by a number 666. Dan dia ditandai dengan bilangan 666. Now, these 7 characteristics, they only point to one power that exists on planet Earth. 7 karakteristik ini menunjukkan hanya kepada satu kekuasaan di atas dunia. It represents the Roman Catholic Church system. Ini menyimbolkan sistem gereja Roma Katolik. And I think I told you that we're not trying to target people who are Catholic. Dan saya rasa, saya ingat untuk mengatakan kepada saudara bahwa kita tidak menyerang orang-orang Katolik. In Jesus' day, the Jewish nation rejected him. Di zaman Yesus, bangsa Yahudi menolak dia. But there were many faithful Jews who accepted Christ and followed him. Tapi banyak orang-orang Yahudi yang setia yang menerima dan mengikuti Yesus.
I believe there are many faithful Christians who are Catholic. Saya percaya banyak orang Kristen yang setia yang juga memeluk agama Katolik. We are talking about the Catholic Church system. Kita sedang berbicara tentang sistem gereja Katolik. Let's review and see if these characteristics fit the papacy. Mari kita ulangi karakteristik ini atau ciri-ciri ini, apakah ini sesuai dengan kepausan? The Catholic Church is a political power. Gereja Katolik adalah kekuasaan politik. They are called the Holy See, and they have a recognized place at the United Nations. Mereka disebut dengan takhta suci dan mereka diakui di PBB. Other churches do not have this, but the Vatican, the papacy, is a state power as well. Gereja-gereja yang lain tidak memiliki hak ini, ya, tidak seperti gereja Roma Katolik. They rose up out of the sea, out of the ruins of Western Europe. Ini muncul dari kehancuran sisa-sisa Roma di Eropa, muncul dari dalam laut. We learned about blasphemy. Blasphemy is when a power when someone or something tries to do what God does. Hujat itu artinya ketika seseorang atau sesuatu berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. And we also learned that this power would claim that, or this power would get its seat, its throne from a power called the dragon. Dan kita juga pelajari bahwa kekuasaan ini akan mendapatkan taktanya dari dragon atau naga. So I'm having a little problem. My slides don't advance. Hold on one second. Bear with me here. Saya punya masalah dengan slide ini. Tolong berharap sebentar. Okay, so here we go. So when we talk about blasphemy, ketika kita berbicara mengenai hujat, they themselves claim that they hold God's place on earth. Mereka mengklaim bahwa mereka menggantikan tempat Allah di atas dunia ini. Now, when the Bible says that the dragon gives him his seat, ketika Alkitab mengatakan bahwa naga itu memberikan taktanya, the Bible is letting us know that this power would receive its kingdom from another entity. Alkitab mengatakan bahwa kekuasaan ini akan menerima otoritasnya dari kekuasaan yang lain. Well, who is the dragon? Siapakah naga itu? So if you look in Revelation 12 and verse 3, the Bible talks about this dragon that stands before a woman who's pregnant. Di dalam Wahyu 12 ayat 3, Alkitab berbicara mengenai naga ini yang berdiri di hadapan seorang perempuan. And the Bible tells us who this woman gave birth to in verse 5. Dan di dalam ayat 5, ya, wanita ini melahirkan. Now, this child was Jesus. Melahirkan seorang anak. Anak ini adalah Yesus. But I want you to notice that the Bible predicted that when Jesus would be born, a power called the dragon would try to kill him. Dan Alkitab menubuatkan bahwa ketika Yesus lahir, ada kekuasaan yang berusaha untuk membunuh dia yang disebut sebagai naga. And this is what the Bible tells us. King Herod tried to kill Jesus when he was born.
Alkitab mengatakan bahwa Raja Herodes berusaha untuk membunuh Yesus ketika dia lahir. Herod was a representative of the Roman Empire, the pagan Roman Empire. Herodes mewakili kerajaan Roma kafir. And so here we find that the dragon is employed as a symbol for Satan primarily, but as an application in this passage, it applies to the pagan Roman Empire. Jadi di sini kita melihat bahwa setan atau naga dilambangkan sebagai setan, sebagai lambang yang utama, tapi di sini diaplikasikan kepada kerajaan Roma kafir. So for the dragon or pagan Rome to give its seat to the papacy, this is the prediction, and this was fulfilled according to history. Sorry, Pastor Beck. Yes. I guess your slide is not showing up yet. Oh, I'm so sorry. I forgot to share, right? Yes. I'm so sorry. I apologize. It's all right. Thank you. Thank you. So this is how history was fulfilled. Jadi Alkitab menubuatkan bahwa kerajaan Roma kafir akan memberikan taktanya kepada Roma Katolik. Prophecy said that this power would rule for 42 months. Nubuatan mengatakan bahwa kekuasaan ini akan berkuasa selama 42 bulan. And in our second, third, and fourth nights, we explain that in Bible prophecy, 1 day equals 1 year. Dan di dalam malam permulaan dari seminar kita telah dijelaskan bahwa di dalam hari nubuatan itu 1 hari sama dengan 1 tahun. Which means that 42 months times 30 days in a biblical month would equal 1,260 days in prophetic time or 1,260 years in literal time. Jadi 42 bulan dikalikan 30 di dalam bulan Alkitab, maka 1.260 hari secara nubuatan, tapi itu adalah 1.260 tahun di dalam tahun yang sebenarnya. In our third night together, I shared with you that the rise of the papacy coincided with the plucking up of the 3 horns. Di malam ketiga saya menyatakan bahwa munculnya kepausan itu dengan tercabutnya tanduk yang ketiga. And it finished with the power of Napoleon taking the Pope captive and ending its political power in the year 1798. Dan diakhiri pada tahun 1798 ketika kekuasaan dari Napoleon mencabut kekuasaan politik dari kepausan. The Bible predicted that this power would not, that it would be asking for people to worship it. Dan Alkitab mengatakan bahwa kekuasaan ini akan menuntut pemujaan dari orang banyak. They claim that they don't just represent Jesus, but that that the Pope is Jesus. Mereka juga mengklaim bahwa mereka bukan hanya mewakili Yesus Kristus, tapi Paus itu adalah Yesus Kristus sendiri. And then we learn that they are characterized by the number 666. Dan kemudian kita pelajari di salah satu cirinya adalah dengan bilangan 666. Now, I want you to look closely at verse 16. It says that the number 666 is the number of a man. Nah, saya mau kita perhatikan dengan sesama ayat 18 disebutkan bahwa bilangan ini adalah bilangan seorang manusia. And then verse 17 says it's the number of his name. Kemudian ayat 17 mengatakan itu adalah bilangan namanya.
Now, this actually works for more of their names, but today I'm going to just use one of the well-known ones, that this is Latin, the Vicar of God's Son, or the representative of God's Son. Ada banyak gelarnya sebenarnya, tapi pada saat ini saya akan menggunakan satu saja, ya, as vicar atau wakil dari Allah. Some of you may know that Latin is one of the languages where the letters have a numerical value. Tentunya saudara tahu bahwa di dalam bahasa Latin ada huruf-huruf yang mempunyai jumlah bilangan. And the Bible says that it would be the number of his name. Alkitab mengatakan bahwa itu adalah bilangan namanya. And so when you add up the numerical values of the name of the representative of the system, jadi kalau saudara menambahkan namanya yang merupakan wakil dari sistem kepausan, ya, it adds up to 666. Ini akan mendapatkan jumlah 666. Now, I want to just say that this prediction about the beast that gives the mark is the same power that in Daniel 7 we call the little horn. Jadi nubuatan tentang binatang ini yang akan memberikan tanda, ini sama dengan kekuasaan yang ada di Daniel 7, yaitu tanduk kecil. But the question now is, we know who the beast is. It's the papacy. Pertanyaannya sekarang adalah, kita tahu binatang itu adalah kepausan. What is his mark? Pertanyaannya adalah, apa itu tanda binatang? Did you notice so far that the beast that we talk about is not a literal animal? It's a symbol of a political power. Dan kita telah pelajari bahwa binatang yang kita pelajari dalam pelajaran ini bukanlah binatang secara literal, tapi melambangkan kekuasaan politik. The image that they worship is also symbolic. Juga patung yang disembah adalah simbol. His name is symbolic. His number is symbolic. The seal is symbolic. Namanya juga simbol, bilangannya juga simbol, meterainya adalah simbol, tandanya juga adalah simbol. You see, we understand from the Bible that the mark of the beast is a salvational issue. Kita memahami dari Alkitab bahwa tanda binatang ini adalah isu keselamatan. And so a tattoo or a chip, this does not affect your salvation, but whatever the mark of the beast is, it must be something that impacts your eternal destiny. Jadi tattoo atau chip tidak akan mempengaruhi keselamatan saudara, tetapi tanda binatang akan mempengaruhi keselamatan kekekalan Anda. Now, I want you to look at this verse and tell me, where are the two places that the mark of the beast can go? Saya mau saudara perhatikan ayat ini dan katakan kepada saya, di mana itu tanda binatang akan ditaruh. The Bible says that it can either go in the hand or in the forehead. Alkitab mengatakan bahwa itu akan ditaruh di tangan atau di dahi. Now, in a previous presentation, I shared with you that the book of Revelation uses language or imagery that's borrowed from the Old Testament. Dan di pelajaran sebelumnya saya katakan bahwa nubuatan wahyu ini menggunakan simbol-simbol dari perjanjian lama. There are 404 verses in the book of Revelation. Ada sekitar 404 ayat di dalam buku Wahyu. 276 of them, or maybe even 300 plus,
borrow language or imagery or ideas from the Old Testament. Sekitar 300-an ayat adalah kutipan langsung dari Perjanjian Lama. This is one of them. Ini adalah salah satunya. Where does the mark of the beast go? Di manakah tanda binatang itu? Right hand Ditaruh or forehead? di dahi atau di tangan kanan? Not both, one or the other. Tidak dua-duanya, satu di antara dua. Now, if you go to the book of Exodus, Kalau saudara buka buku Keluaran, the Bible tells us that in the ancient times, God wanted his people to have something on their hand or between their eyes, their forehead. di zaman dulu bahwa Tuhan menginginkan sesuatu di dahi, di antara dahi maupun di tangan kanan, ditaruh. What was it that he wanted there? Tapi apa yang dia mau taruh di sana? It was his law. Hukumnya. Now, I want to be clear. God did not want them literally to put the law here and here. Ya, saya mau ini jelas ya bahwa Allah tidak mau secara literal taruh hukum itu di dahi atau di tangan. But did you know that in Jesus' day, the religious leaders, they would sew the law, the 10 Commandments, on their clothing here, and they would wrap it around their head here. Jadi di zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu akan menjahitkan hukum di tangan kanan dan juga mereka akan taruh di dahi mereka. But that's not what God meant in this verse. Tapi bukan itu sebenarnya yang Tuhan maksud di dalam ayat ini. He wanted them to meditate on his law and then to do it. Actions. Hands represent action. Dia mau mereka merenungkan hukum-hukumnya dan kemudian mereka melakukannya. Tangan itu melambangkan perbuatan. So when we read this passage, the Bible is letting us know that the mark of the beast must be a counterfeit of God's law because it goes in the same place, here and here. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tanda binatang itu adalah sesuatu yang melawan hukum Allah yang ditaruh di tangan kanan atau di dahi. There is another truth that the Bible tells us about the mark. There's another point about the mark we need to look at. Ada pelajaran juga tentang tanda ini yang kita perlu pelajari. The Bible tells us that God has a seal or a mark that he puts on his followers. Ayat Alkitab mengatakan bahwa Allah memiliki tanda atau meterai yang dia mau taruh di umatnya. And where does this one go? Dan di mana itu? It says it goes in the forehead. Dikatakan itu di dahi. Now, very interesting that the followers of Satan and the beast, they receive a mark. Sangat menarik bahwa pengikut-pengikut setan menerima tanda. The followers of Jesus, they receive a seal or a mark in their foreheads as well. Pengikut Tuhan, mereka juga menerima tanda atau meterai. Now, I want to point, I would like to point out that the seal is the seal of the living God. Saya mau menekankan bahwa meterai itu adalah meterai Allah yang hidup. In Scripture, the living God is the one who made heaven and earth and everything. He's the creator. Di dalam Alkitab, Allah yang hidup, dialah yang menjadikan langit dan bumi, dialah pencipta. In other words,
The seal of the living God is the mark or the sign of the Creator. Dengan kata lain, bahwa meterai atau tanda dari Allah itu adalah tanda dari Sang Pencipta. Because in Scripture, the word seal is synonymously used with the word sign. Karena di dalam Alkitab, kata tanda itu sama dengan meterai. Did you know that in the Bible, not once, not twice, but 4 times, the Bible says that the Sabbath, the seventh-day Sabbath, is God's sign? Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab bukan 1, bukan 2, tapi 4 kali disebutkan Sabat sebagai tanda. Here are those references. Inilah ayat-ayatnya. Now, I want to just let you know that the Bible is letting us know that whatever the mark of the beast is, Saya mau saudara tahu bahwa Alkitab mau mengatakan kepada kita apapun tanda binatang itu, because it goes in the forehead, karena ditaruh di dahi, and God's seal, the Sabbath, also goes in the forehead. dan meterai Allah juga ada di dahi, the mark of the beast must be the counterfeit or the opposite of God's seal, the Sabbath. jadi tanda binatang itu pastinya adalah Sabat atau tanda yang palsu. Now, the Bible describes in these verses the people who receive the mark of the beast. Alkitab menggambarkan orang-orang yang menerima tanda binatang di dalam ayat-ayat berikut ini. And when you read these verses, the Bible tells us that the people who receive the mark of the beast, they are worshiping. Dan Alkitab menggambarkan bahwa orang-orang yang memakai tanda binatang ini, mereka menyembah. Now, the reason I'm pointing this out to you is because everybody who receives the mark of the beast, they worship the image. Alasan saya memperlihatkan ayat-ayat ini karena setiap orang yang menerima tanda binatang itu, mereka menyembah patung binatang itu. Whatever the mark of the beast is, it involves worship. Apapun tanda binatang itu adalah melibatkan penyembahan. And the Bible tells us that the mark of the beast will be enforced. In other words, it will be made into a law that forces people to worship. Kita mengatakan bahwa apapun tanda binatang itu melibatkan pemaksaan kepada orang. In other words, right now, nobody has the mark of the beast. Dengan kata lain, sekarang belum ada orang yang menerima tanda binatang itu. Because the beast is a government power. Karena binatang itu adalah kekuasaan pemerintah. That forces the whole world to worship. Yang akan memaksa seluruh dunia untuk berbakti, beribadah. So if you asked me, does anyone have the mark of the beast right now? I would say no. Kalau saudara bertanya, apakah sudah ada yang mendapatkan tanda binatang sekarang? Saya akan menjawab tidak. Because it requires government force, which is really done through laws. Karena itu akan membutuhkan kekuasaan atau pemaksaan dari pemerintah melalui hukum. What is the mark of the beast? Jadi apa itu tanda binatang? It's something that is in opposition or against God's law. Itu adalah sesuatu yang melawan hukum Allah.
It is something that is the opposite or the counterfeit of God's Sabbath. Itu adalah Sabat yang palsu. It involves worship. Itu juga melibatkan perbaktian. And it requires a government to enforce it. Dan pemerintahlah yang akan memaksakannya. What is the mark of the beast? Jadi apa itu tanda binatang? It's Sunday worship enforced by government law. Itu adalah penyembahan atau perbaktian pada hari Minggu dipaksakan oleh hukum dari pemerintah. The Bible says that history repeats itself. Alkitab mengatakan bahwa sejarah akan berulang. There have been laws that enforced Sunday worship in the past. Sudah ada hukum yang memaksakan undang-undang hari Minggu di masa yang lalu. Even today, the Catholic Church pushes for the civil upholding of Sunday worship. Bahkan saat ini Gereja Katolik juga memaksa untuk dukungan untuk melakukan perbaktian pada hari Minggu. But how will they enforce it? Tapi bagaimana mereka akan mewujudkannya? The Bible says that if you do not receive this, if you do not comply, you cannot buy or sell. Kita mengatakan bahwa kalau saudara tidak menurut, saudara tidak bisa menjual atau membeli. Now, if you really think about how much of our life depends on buying and selling, I think you can see that this pressure, this economic pressure, is the way that they will try to enforce or encourage people to comply with this. Kalau saudara memahami bahwa kehidupan itu sangat bergantung kepada menjual atau membeli, maka kita bisa melihat melalui ini mereka akan berusaha untuk mendorong atau memaksa orang untuk berbakti. You see, when natural disasters happen, ketika bencana-bencana alam terjadi, people, countries, nations, they feel helpless against this magnificent power. Orang-orang, masyarakat maupun negara-negara merasa tidak berdaya dengan kekuatan yang luar biasa ini. And people feel like they need God's protection or God's help. Jadi orang-orang akan merasa membutuhkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Have you noticed that nature seems to be more and more out of control? Apakah saudara memperhatikan bahwa alam sepertinya semakin tidak terkontrol? I believe that very soon we will see disasters on a scale dan saya percaya bahwa kita akan melihat bencana-bencana where people will say, hey, we need God's help. Like, we need to get back to God. Di mana orang-orang akan berkata, hey, kita perlu bertobat. Well, how do you get all of these different religions, all of these different cultures to show their support of being obedient to God? Bagaimana kita akan melihat orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda akan menurut terhadap pemaksaan ini? One convenient way is that everyone rests and goes to church on the same day. Salah satu cara yang termudah, orang akan pergi ke gereja pada hari yang sama. Now, some people will say, yeah, I think this is a great idea. I think the government should make people do this. Sebagian dari saudara mungkin berkata, oh ini tentunya ide yang baik. Kayaknya pemerintah harus mendorong ini. Even though Jesus never forced anyone to worship him. Walaupun Yesus tidak pernah memaksa orang untuk berbakti kepadanya. These people are symbolized as receiving the mark in the hand, or I'm sorry, in the forehead, because they agree and they go along with this idea.
Dan ini digambarkan orang-orang ini seperti menerima tanda di dahi mereka karena mereka setuju dengan ide-ide ini. Some people, they don't agree with this. Sebagian orang tidak setuju dengan ide ini. They know that to follow Jesus is really the choice of the individual and should not be interfered with by a law or the state power. Mereka menyadari, memahami bahwa berbakti atau perbaktian itu adalah satu pilihan pribadi dan tidak boleh dipaksakan oleh pemerintah. But the Bible says that if you don't do this, you can't buy or sell. Tapi Alkitab mengatakan kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak akan bisa menjual atau membeli. And they're renting an apartment. Dan jadi mereka menyewa apartemen. Or they have a mortgage. Atau mereka punya mortgage. They have car payments. Mereka harus membayar cicilan mobil. They have student loans. Mereka juga punya hutang untuk kuliah. So all of this pressure mounts, and even though they don't agree, they feel forced to receive it. And so they are symbolized by the ones that receive it in their hand. Walaupun mereka tidak setuju dengan pemaksaan ini, tapi oleh karena semua kebutuhan-kebutuhan ini, mereka akhirnya akan menerima dan disimbolkan dengan menerima tanda di dahinya. I have met many people that say, since I know what the mark of the beast is, saya telah bertemu dengan banyak orang yang berkatakan, oh saya sudah tahu apa itu tanda binatang. I'm not going to get it. Saya tidak akan mau itu. Here's what Jeremiah says. Inilah yang dikatakan oleh Yeremia. If you have run with the footmen and they have wearied you, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, then how will you be able to fight against horsemen? Bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? You see, in ancient Israel, when people went to war, di zaman Israel kuno ketika orang berperang, the sword, the armor, and the shield, and other, equipment, it could weigh like 90 kilograms. Perlengkapan perang seperti pedang, perisai, dan yang lain bisa sampai 90 kiloan. And if you can't fight with just the regular foot soldiers, jadi kalau saudara tidak bisa berperang melawan prajurit biasa, God is saying you're going to be in real trouble when the horsemen, the cavalry is unleashed. You're going to have real trouble. Maka saudara pasti akan dalam masalah yang besar ketika tentara berkuda itu akan datang. Sometimes God asked his people to cross the Jordan River. Kadang-kadang Tuhan memaksa atau meminta kita untuk menyeberang Sungai Yordan. And that took faith. You had to put your foot in, Dan itu membutuhkan iman. Saudara harus menjejakkan kaki saudara ke dalam air. But sometimes the Jordan River, it became swollen, like overfilled and angry. Then do you have enough faith to cross the river? Kadang-kadang Sungai Yordan itu mengamuk, dan barulah saudara akan memiliki iman untuk menyeberang. When I was in college, I used to exercise. Ketika saya masih kuliah, saya biasanya berolahraga. And our gym was outside of the dormitory. Dan gym kami itu di luar dari asrama kami. And one day, I went by myself to the gym. Suatu hari saya pergi ke gym sendirian. And I found that the bar had weights already on it. Dan saya dapati bahwa
barbel itu sudah ada. So I laid down Jadi saya tiduran and I pushed it up. dan saya coba angkat barbelnya. And when I let it down, Dan ketika saya turunkan, I realized that I was stuck. It weighed like 100 kilograms. dan saya menyadari bahwa saya sekarang terhenti dan beratnya sekitar 100-an kilo. Now, normally, if someone was there, they could just pull it off. Biasanya kalau ada orang di situ, mereka akan angkat. But nobody was there. Tapi nggak ada orang di sana. And I could shout, I could scream, but nobody would hear me. Dan walaupun saya berteriak, nggak akan ada yang dengar. It was so heavy that I couldn't move. Sangat berat sampai saya nggak bisa bergerak. And now I couldn't breathe. Dan sekarang saya mulai tidak bisa bernapas. What can I do? Apa yang harus saya buat? I couldn't do anything really. Saya tidak bisa buat apa-apa sebenarnya. But my left arm is weaker than my right arm. Nah, tapi tangan kiri saya lebih lemah dari tangan kanan. And it started to tilt because I was pushing against it so it didn't break my chest. Dan karena saya dorong ini, dia mulai tergerak ya. So the bar began to tilt to the left side. Mulai berat dia itu barbel ke sebelah kiri. And there was nothing holding the weight on. And so the weight began to slide off of one side. Dan tidak ada yang menahannya sehingga dia mulai meluncur ke satu sisi. I learned something. Oh, by the way, it all fell off on one side and then I got out. Nah, jadi akhirnya itu jatuh di satu sisi dan saya bisa berdiri lagi. I learned something very important that day. Saya mempelajari sesuatu yang sangat penting saat itu. If you want to lift 100 kilograms, kalau saudara mau angkat 100 kilo, first you have to lift 50 kilograms. Saudara harus mulai dengan angkat 50 kilo. And then you go up to 60, and then 70, and then 80. Kemudian 60, 70, dan 80. People think, I know what the mark of the beast is. I'm not going to get it. Orang berpikir bahwa, oh saya sudah tahu apa itu tanda binatang dan saya tidak akan menerimanya. If you are not able to keep the Sabbath holy today, kalau saudara tidak sanggup untuk menyucikan Sabat sekarang, because of work, because of your family, karena pekerjaan, karena keluarga, what makes you think that when it becomes a life and death test, that suddenly you will have super faith? Apa yang membuat saudara berpikir bahwa ketika itu akan dipaksakan, tanda itu akan dipaksakan, saudara tiba-tiba akan mempunyai iman yang super? If you're afraid to be baptized in front of other people, kalau saudara takut untuk dibaptis di hadapan orang lain, what makes you think that when the mark of the beast test comes, you're going to be willing to die in front of all these people? Bahwa apa yang membuat saudara berpikir bahwa saudara akan siap mati di depan orang-orang ini ketika tanda binatang akan dipaksakan? In other words, you cannot be faithful in that test if today you cannot keep up with the footmen and be faithful in the things God has given you now. Dengan kata lain, saudara tidak akan bisa setia di dalam tes yang besar, hidup dan mati, kalau di dalam tes yang kecil sekarang saudara tidak setia. Jesus is calling us today to be faithful and to make a decision today to be faithful.
Yesus sementara memanggil saudara untuk membuat keputusan yang setia kepadanya saat ini. If you want to be faithful to Jesus, Kalau saudara mau setia kepada Yesus, and you want to prepare for the bigger test that's coming in the future, dan saudara mau menyiapkan diri untuk tes yang lebih besar di masa yang akan datang, I want you to go to the chat section and I want you to type, yes, Jesus, I want to be faithful to you today in the little things. saya mau saudara pergi ke bagian chat dan ketikkan, ya Yesus, saya mau setia. For some of you, it means that you're going to have to start having morning worship and reading the Bible. Bagi sebagian saudara itu berarti saudara harus mulai baca Alkitab dan ada penunggu pagi. For some of you, it means asking your boss to let you not work on the Sabbath. Bagi sebagian dari saudara adalah meminta kepada atasan saudara untuk tidak memaksa saudara bekerja pada hari Sabat. For some of you, it means I'm not going to take school exams on Sabbath. Bagi sebagian dari saudara, itu artinya saudara tidak akan bersekolah pada hari Sabat. Some of you watching this may have never made a decision to keep the Sabbath. Sebagian dari saudara yang menyaksikan pelajaran ini tidak pernah menyucikan Sabat. But if you would like to make that decision, even as you are watching this video, Tapi kalau saudara mau mengambil keputusan itu sementara saudara menyaksikan video ini, and you would like special prayer, dan saudara mau didoakan khusus, I want you to send a WhatsApp message to this number and just type the word Sabbath. What you're saying is, I want to keep the Sabbath and I need prayer to have the courage to make this decision. saya mau saudara ketikkan ke nomor ini dan ketikkan saja Sabat. Itu artinya bahwa saudara mau menyucikan Sabat dan saudara mau didoakan secara khusus. Some of you have been impressed by God to make a decision to be baptized. Sebagian dari saudara telah mendapatkan kesan dari Tuhan untuk dibaptiskan. If God is impressing you to be baptized or rebaptized, I want you to send a WhatsApp message to this number and just type the word baptism. Saya mau saudara yang rindu untuk dibaptiskan atau dibaptiskan kembali, ketikkanlah nomor ini dan ketikkan baptisan. We want to help you prepare for that event. Kami mau membantu saudara bersedia bagi tanda binatang. I also want to let you know that even if you are watching this recorded on YouTube or Facebook, please, you can reply to this number and someone will contact you. Bahkan kalau saudara menyaksikan rekaman daripada pelajaran ini, saya mau saudara ketik ke nomor ini dan mereka akan menjawab saudara. We have a handout that goes along with tonight's presentation. Kita punya handout yang ada sesuai dengan presentasi malam ini. I would like to invite you to bow your heads with me right now as we pray. Saya mau kita tunduk kepala sementara kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, help us to be faithful in the little tests. Tolong kami untuk setia di dalam ujian yang kecil. While the Jordan River is calm, help us to have faith to follow you. Sementara sungai Yordan itu datang, tolong kami untuk punya iman di dalam Engkau. So that when things become very rough, sehingga ketika hal-hal menjadi di luar kendali, we will have the faith then to step into the stormy waters. Kami akan punya
iman untuk melangkahkan kaki kami ke dalam sungai itu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you for everyone that has joined us so faithfully night by night. Terima kasih kepada semua orang yang sudah bergabung bersama kami dengan setia dari malam ke malam. We only have 2 presentations left. 3, sorry. Kita tinggal punya 2 No, two. pelajaran lagi. Ya, 2. Tomorrow morning, Besok pagi, we're talking about Revelation's 2 women. kita akan berbicara mengenai 2 wanita di dalam buku Wahyu. And then tomorrow at 5 p.m., Dan kemudian besok sore jam 5, we are talking about the Scarlet Woman of Revelation 17. kita akan berbicara mengenai perempuan dalam Wahyu 17. Selamat malam and terima kasih, and we'll see you tomorrow. Selamat malam, terima kasih, sampai berjumpa besok. Good night. Selamat malam. Amen. Thank you, Pastor Beck and Pastor Pitoy. Puji Tuhan untuk pekabaran firman yang baru saja kita dengarkan. Marilah kita menyembah Tuhan dengan setia, mengikuti segala perintahnya dengan penuh kasih, agar kita tidak disesatkan oleh tipu daya setan. Baiklah, saudara-saudara, kami berterima kasih karena sudah bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan jangan lupa, khusus besok, kita mempunyai 2 presentasi terakhir dari Pendeta Beck dengan judul Revelations to Women and Scarlet Women di Wahyu 17. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung bersama kami pada malam hari ini, untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa ditonton melalui YouTube channel dari Ada Tertulis ataupun God's Word Ministry. Dan juga jangan lupa untuk mengajak saudara-saudara kita untuk ikut mendapatkan berkat firman Tuhan pada besok hari. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati dan selamat hari Sabat. Gentle voice, come my child, it is your choice. Oh,